Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia kelas HKI 5B Fakultas Syariah IAIN Surakarta beranggotakan saya Muhammad Sangidun NIM 182121043 bersama dengan Heni Apriani NIM 182121048 dan juga Muhammad Arif Soleh Hidayat dengan NIM 182121064. Dalam video ini, kami akan menyampaikan sebuah materi berjudul Jurisprudensi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dan kontribusinya bagi pengembangan hukum nasional. Peradilan agama atau pengadilan agama dan juga Mahkamah Syariah merupakan salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia yang kedudukannya setara dengan lembaga peradilan lain seperti peradilan umum, dalam hal ini adalah pengadilan negeri, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Kesemuanya itu berada di bawah satu naungan lembaga peradilan tertinggi negara, yaitu Mahkamah Agung. Pengadilan agama atau Mahkamah Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara tertentu adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Perkara-perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama meliputi perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, ditambah ketentuan khusus untuk peradilan agama yang ada di Aceh atau Mahkamah Syariah, yaitu untuk perkara jinayah. Hukum material yang berlaku pada peradilan agama adalah seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, juga diakui adanya sebuah jurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang belum diatur ketentuannya di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai salah satu sumber hukum yang ada di peradilan agama, yaitu berupa jurisprudensi, yang mana di dalam materi ini kita akan menyampaikan 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama mengenai apa itu jurisprudensi dan syarat-syarat melekat padanya untuk dijadikan sebagai sebuah jurisprudensi. Kemudian pentingnya atau urgensi jurisprudensi dalam produk pengadilan. Yang ketiga, kontribusi jurisprudensi pengadilan agama dan atau Mahkamah Syariah dalam pembangunan hukum nasional. Dan yang keempat, upaya pembangunan hukum lewat jurisprudensi yang dapat dilakukan. Pembahasan pertama mengenai pengertian atau apa itu jurisprudensi dan juga syarat-syaratnya. Kami telah mencantumkan beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dian Pramudia Puspa, beliau adalah seorang pakar hukum, mengartikan jurisprudensi sebagai kumpulan atau seri keputusan Mahkamah Agung yang terdiri dari berbagai macam vonis dari berbagai macam jenis perkara yang berdasarkan dari pemutusan kebijaksanaan di setiap hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lain untuk mengutus perkara yang sama atau hampir sama. Kemudian yang kedua, menurut Philippus M. Hajin, beliau mengartikan jurisprudensi sebagai produk kewenangan legislasi DPR dengan karakter yuridis yang bersifat abstrak atau umum. Secara lebih terperinci, definisi dari jurisprudensi ini dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN pada tahun 1991 sampai 1992, mengartikan jurisprudensi dengan beberapa definisi yang kesemuanya itu adalah kumpulan-kumpulan dari pendapat para ahli. Yang pertama, jurisprudensi diartikan sebagai
peradilan yang tetap atau hukum peradilan. Diartikan juga sebagai ajaran hukum yang dibentuk yang dipertahankan oleh pengadilan. Yang ketiga, pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan dalam soal yang sama. Kemudian definisi yang keempat, jurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan. Kemudian yang kelima, jurisprudensi juga diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan pengadilan tinggi dalam memberikan keputusan yang serupa. Itu diambil dari kamus Van Del. Kemudian yang terakhir, jurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan MA sendiri yang berlaku tetap. Tidaklah benar anggapan bahwasanya setiap putusan hakim atau putusan pengadilan itu merupakan suatu jurisprudensi yang bisa diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah putusan hakim untuk dapat dijadikan sebagai rujukan hakim-hakim berikutnya atau dijadikan sebagai jurisprudensi. Di sini kami mencantumkan ada 7 syarat yang harus dipenuhi suatu putusan untuk dijadikan sebagai jurisprudensi. Yang pertama, putusan itu mempunyai kriteria standar putusan pengadilan yang baik dan bermutu. Kemudian yang kedua, putusan itu telah digunakan secara berulang-ulang. Yang ketiga, putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya. Yang keempat, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama. Yang keenam, putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan yang terakhir adalah putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penekanan dalam syarat sebuah jurisprudensi ada pada poin ketiga, keempat, dan juga poin ketujuh. Poin ketiga yaitu putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya. Jadi putusan tersebut merupakan hasil pemikiran dari hakim itu sendiri yang mana berdasarkan asas curiae novae. Seorang hakim itu dianggap mengetahui hukum terhadap suatu perkara sekalipun belum terdapat peraturan yang mengatur akan hal tersebut. Kalau dalam konsep peradilan Islam, hal tersebut kita kenal dengan ijtihad hakim. Kemudian syarat yang penekanan yang kedua adalah putusan telah berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan itu tidak sedang dilakukan upaya hukum atau putusan tersebut telah dilakukan eksekusi. Dan syarat penekanan yang terakhir adalah putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi di Indonesia, Mahkamah Agung membuat sebuah kumpulan putusan-putusan pilihan atau disebut sebagai jurisprudensi yang diambil dari berbagai macam pengadilan tinggi di Indonesia ataupun putusan MA itu sendiri yang dapat dijadikan sebagai rujukan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Jadi MA melakukan seleksi, jadi tidak semua putusannya itu putusan-putusan yang dikeluarkan baik oleh pengadilan tinggi ataupun MA itu menjadi sebuah jurisprudensi. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai pentingnya jurisprudensi dalam produk pengadilan. Seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara jajah bekas jajahan Belanda, yang mana Belanda menganut sistem hukum civil law. Ciri khas dari sistem hukum ini adalah adanya kodifikasi hukum atau pengumpulan peraturan perundang-undangan secara sistematis. Jurisprudensi penting dalam sebuah sistem hukum yang mana kami mengutip pendapat dari Yahya Harahap. Pendapat dari Yahya Harahap mengemukakan beberapa fungsi jurisprudensi, yaitu yang pertama,
Jurisprudensi menciptakan standar hukum atau tools settle law standard, yaitu jurisprudensi seharusnya berpatokan pada parameter rasional, praktis, dan juga aktual, sehingga putusan ini sebagian the majority of law dalam kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, jurisprudensi berfungsi untuk membina terwujudnya unified legal framework atau landasan hukum yang sama atau keseragaman hukum. Kemudian yang ketiga, menegaskan kepastian hukum untuk mencegah putusan bersifat disparitas antar putusan yang satu dengan putusan yang lain. Di Indonesia, berdasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Junto Undang-Undang Nomor 35 Pasal tahun 1999, atau pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Junto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya itu memiliki kebebasan atau autonomi yang meliputi: 1. Menafsirkan peraturan perundang-undangan, yang kedua mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum, yang ketiga menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan, yang keempat hakim juga diberikan kebebasan dalam melakukan kontra legem atau ketentuan suatu pasal perundang-undangan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Letak jurisprudensinya di mana? Ada pada poin yang kedua, yaitu hakim diberikan hak untuk mencari dan menemukan asas-asas dasar-dasar hukum terhadap suatu perkara yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana kita sebutkan di muka bahwasannya suatu putusan yang dapat dijadikan sebagai jurisprudensi adalah suatu putusan yang belum diatur secara jelas atau secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Demikian materi untuk poin pembahasan 1 dan 2. Mengenai materi yang ketiga berkaitan dengan kontribusi jurisprudensi pengadilan agama dan atau mahkamah syariah untuk pembangunan hukum nasional dan juga upaya pengembangan hukum melalui jurisprudensi akan disampaikan oleh Mbak Heni dan juga Mas Arif. Waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi jurisprudensi PA dan Mahkamah Syariah untuk pengembangan hukum nasional. Pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar, mengingat perkembangan sains dan teknologi yang berdampak pada banyak hal. Dan jika tidak diberikan solusi, maka akan menimbulkan kesenjangan antara hukum Islam dan kehidupan. Padahal hukum Islam adalah hukum Allah dan hukum itu sendiri adalah untuk manusia. Sebagai bagian dari hukum Islam, hukum keluarga pun tidak terlepas dari hal di atas. Pembaruan hukum keluarga Islam sebenarnya tidak terlepas dari upaya untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan masyarakat. Karena hukum keluarga yang tertuang di dalam kitab fikih konvensional dianggap tidak relevan lagi diterapkan saat ini. Selain itu, perkembangan masyarakat yang sangat cepat akibat berbagai macam pengaruh menimbulkan masalah-masalah baru di bidang hukum keluarga yang penyelesaiannya tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih. Dalam hal ini, maka peradilan agama atau mahkamah syariah adalah lembaga peradilan yang memiliki kompetensi dalam hal hukum Islam yang ada di Indonesia. Banyak produk hukum peradilan agama yang dijadikan sebagai jurisprudensi dan menjadi rujukan hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa jurisprudensi peradilan agama menjadi sumber hukum baru di lingkungan peradilan agama terhadap perkara yang sama. Beberapa contoh jurisprudensi peradilan agama atau mahkamah syariah yang kini telah menjadi bagian dari rujukan para hakim dalam memutus perkara. Kaidah hukum baru melalui jurisprudensi dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, di antaranya dalam bidang hukum keluarga sebagai berikut. Yang pertama, putusan nomor 137K /AG /2007
dengan pemberian nafkah iddah kepada istri yang mengajukan cerai gugat. Yang kedua, putusan nomor 266K/AG/2010 tentang harta bersama. Yang ketiga, putusan nomor 86K/AG/1994 tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam menghijab paman untuk menerima harta warisan. Yang keempat, putusan nomor 16K/AG/2010 tentang pemberian harta warisan kepada istri non-muslim melalui wasiat wajibah. Selain beberapa contoh di atas, peranan jurisprudensi dapat dilihat dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau bisa disingkat KHI, di mana jurisprudensi menjadi salah satu sumber rujukan dalam merumuskan KHI yang terdiri dari 15 buku. Yang pertama, Himpunan Putusan PA atau PTA, 3 buku, tertiban tahun 1976 atau 1977 sampai _1978 1978 dan 1980 sampai 1981. Yang kedua, Himpunan Fatwa, terdiri dari 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978 _1979 1979 1980 dan 1980 1981. Yang ketiga, Jurisprudensi Pengadilan Agama, terdiri dari 5 buku, terbitan tahun 1977 1978 1978 1979 1981 1982 1982 1983 dan 1983 1984. Yang keempat, Law Report, terdiri dari 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977 1978 1978 1979 1981 1982 dan 1983 1984. Selain itu, sebelum lahirnya kompilasi hukum Islam, jurisprudensi telah memperlihatkan peranannya dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Misalnya dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02K/AG/1979 tanggal 24 Juni 1981 bahwa janda berhak setengah bagian hak atas harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama antara suami istri. Apabila suami meninggal dunia lebih dahulu tanpa memiliki keturunan, istri sebagai janda berhak mendapatkan setengah bagian. Sedangkan yang setengah bagian lagi menjadi hak ahli waris, yang selebihnya secara bersekutu sesuai dengan kedudukan dari pembagian yang ditentukan menurut faraid. Hal di atas menunjukkan bahwa jurisprudensi memiliki peranan yang sangat amat besar dalam pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya di bidang perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Bukan saja setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 1974 tahun tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, melainkan sebelum terbentuknya peraturan-peraturan tersebut. Jurisprudensi telah memperlihatkan peranannya dalam pembaruan hukum keluarga. Salah satunya yaitu melalui putusan Mahkamah Agung nomor 02K/AG/1979. Bahkan peranan jurisprudensi yang lebih besar dapat dilihat ketika jurisprudensi hukum keluarga sebelum terbentuknya kompilasi hukum Islam tersebut menjadi bahan rujukan dalam pembentukan kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, jurisprudensi telah memberikan kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia, dan jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum selain undang-undang, doktrin, dan kebiasaan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu upaya pengembangan hukum lewat jurisprudensi. Upaya memperkuat basis jurisprudensi sebagai pijakan bagi hakim telah mendapat tempat setelah Mahkamah Agung menerapkan sistem tamar.
Sistem kamar ditetapkan berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung nomor 142/KMA/SK/9/2011. Sejak kebijakan ini diterbitkan hingga sekarang sudah beberapa langkah perubahan yang ditempuh, misalnya membuat peta jalan atau road map implementasi sistem kamar. Kedua, penyesuaian struktur unsur pimpinan Mahkamah Agung yang ideal sesuai sistem kamar, dan perubahan tata kerja penanganan perkara. Melalui sistem kamar, itu pula Mahkamah Agung semakin mudah mengumpulkan dan memilah jurisprudensi yang penting. Hasilnya bisa dijadikan pedoman keseragaman penerapan hukum untuk perkara sejenis. Sejak berlakunya sistem kamar, BMA, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung diklasifikasikan sesuai kamar yang ada untuk kemudian ditangani oleh Mahkamah Agung di kamar masing-masing, dan prosesnya musyawarah hakim agung dalam kamar perkara saat menangani suatu perkara seringkali diwarnai dengan perbedaan pendapat. Untuk itu, dalam mengambil keputusan, mekanisme yang digunakan adalah dengan mengikuti suara terbanyak dari anggota yang hadir dalam musyawarah kamar. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, putusan hakim di pengadilan bermuara kepada penegakan hukum dan tercapainya rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, bukan hanya aspek kepastian hukum yang menjadi titik tekan dalam setiap putusan hakim di pengadilan, tapi juga hakim memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, hakim akan sangat berhati-hati dalam memeriksa setiap perkara agar tidak sampai mengusik rasa keadilan masyarakat. Meskipun dalam pengurangan tensi perhatian dan jurisprudensi, sebenarnya Mahkamah Agung tetap menerbitkan putusan-putusan penting setiap tahun. Belakangan ini, Mahkamah Agung tak lagi menggunakan istilah jurisprudensi, melainkan putusan-putusan tertentu.